Wah, saya udah ahlu sunnah wal jamaah udah. Para sahabat tidak pernah ada yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya Isra Mi'raj, bulan apa, tanggal berapa, biar kita rayain ya Rasulullah. Tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj menjadi banyak pendapat. Kenapa? Karena nggak ada satupun riwayat yang sahih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Hadis ini kita ambil faidah, akhi, at-tamtsil, at-tamfit ta'lim, memberikan perumpamaan dalam mengajar. Karena Nabi memberikan perumpamaan orang yang berbuat syirik itu seperti apa? Orang yang membeli budak, lalu budak tersebut disediakan rumah, kebutuhan semua, tahu-tahu budak itu kerjanya sama orang lain. Ya, Allah sudah menciptakan kita. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang ngasih kepada kita semua kebutuhan-kebutuhan siapa? Allah. Yang menciptakan oksigen Allah. Kita bisa bernapas dengan gratis. Yang menciptakan air untuk bisa minum siapa? Allah. Makanannya, sayurannya, proteinnya, dan yang lainnya. Tahu-tahu kita beribadah kepada selain Allah. Pasti Allah tidak ridho. Allah tidak ridho itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya ya akhi, hadis ini menunjukkan yaitu urgensi sholat. Di mana sholat setelah tauhid. Perintah Allah yang terbesar setelah tauhid adalah sholat. Bahkan akhi, syariat-syariat Islam yang lain itu Allah sampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat tidak. Untuk sholat Allah langsung memanggil Rasulullah SAW ke langit yang ketujuh. Dalam kisah yang sangat agung. Itu kisah Isra dan Mi'raj. Makanya akhi, ya, kalau antum pengen merayakan Isra Mi'raj, pelihara aja sholat 5 waktu. Isra Mi'raj itu kan tujuannya untuk disyariatkan sholat 5 waktu. Lah ini sholat 5 waktu belang bentong, merayakan Isra Mi'rajnya kan kenceng. Udah gitu merasa, wah, saya udah ahlu sunnah wal jamaah udah. Ya akhi, bukan seperti itu ya akhi. Para sahabat tidak pernah ada yang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan terjadinya Isra Mi'raj, bulan apa, tanggal berapa, biar kita rayain ya Rasulullah. Gak ada para sahabat. Makanya para ulama sampai berbeda pendapat Pak, tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj menjadi banyak pendapat. Kenapa? Karena nggak ada satupun riwayat yang sahih tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan anehnya para sahabat tidak ada satupun yang nanya ke Rasulullah SAW. Nggak ada para sahabat yang nanya, kapan ya Rasulullah malam itu? Bulan apa ya Rasulullah? Biar kita rayain ya Rasulullah. Itu kan malam agung itu. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang penting tuh bukan perayaannya, Mas. Yang penting sholat 5 waktunya. Itu yang dijaga. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kalian, kata Allah, sholat 5 waktu itu. Terutama sholat wusta, itu sholat asar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, Pak, kata Rasulullah SAW apa? Wa man lam yuhafidh alaihin. Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, ya, lam yakun indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak punya janji untuk memasukkan dia ke surga. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat nanti
dia akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Bayangkan. Orang yang nggak menjaga sholat 5 waktu, kumpulnya di hari kiamat sama pentolannya ke kuburan. Pak. Kumpulnya bersama Fir'aun. Bayangkan, na'udzubillah. Dan hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, orang yang tidak sholat itu kafir, murtad dari agama Islam. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Jaga sholat, akhi. Wallahi Allah nggak butuh sama sholat kita. Yang butuh itu kita, Pak. Maka jadikan sholat sebagai kebutuhan kita, Pak. Jangan jadikan sholat sebagai sampingan. Rasulullah SAW, Pak, dan para sahabat, walaupun mereka sakit, tetap mereka usahakan datang, Pak, untuk sholat ke masjid. Kesungguhan para sahabat menjaga sholat luar biasa. Maka demikian pula kita seharusnya, Pak, ya, kita bersungguh-sungguh untuk menjaga sholat 5 waktu. Pada selanjutnya, akal Islam, di sini menunjukkan keutamaan puasa, saum. Dan puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, alaika bis-saum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kalian berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Bagaimana tidak, Pak? Puasa itu keutamanya agung di sisi Allah. Semua ibadah selain puasa ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, pahalanya tidak terhingga. Sampai Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa, maka sesungguhnya ia untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibih, dan aku yang langsung memberikan balasan buat dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faidah, Pak. Makruhnya menengok dalam sholat. Menengok dalam sholat tanpa ada kebutuhan itu hukumnya makruh, kata para ulama. Kecuali kalau ada kebutuhan, boleh. Karena Nabi SAW pernah, beliau sholat subuh sambil menengok ke arah gunung, ke arah bukit. Gara-garanya di malam hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, siapa yang mau berjaga di atas bukit sana? Jangan sampai ada musuh yang menyerang kita dari sana. Lalu ada seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah, pergilah dia ke bukit tersebut. Pas masuk waktu subuh, sahabat ini belum datang juga. Sampai ditunggu nggak datang-datang, akhirnya iqamat. Maka Rasulullah pun salat subuh sambil menengok ke arah bukit tersebut. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan, Pak, menengok dalam sholat boleh kalau dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, maka itu hukumnya apa? Makruh. Ya.